Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik di rumah. Wah, senang sekali. Sore hari ini kita akan beribadah bersama di acara Galeri Bible Kids. Yeay! Senang sekali nih. Kakak Febe ditemani oleh kakak-kakak yang lainnya akan memimpin adik-adik di rumah untuk beribadah di sore hari ini. Namun sebelum itu, Kak Febe mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Kak Febe yang pimpin ya. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, Kak Febe lihat dari sini, adik-adik udah gak sabar nih untuk memuji Tuhan. Maka untuk itu Kak Febe mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kak Febe yakin adik-adik di rumah pasti masih ingin memuji Tuhan, bukan? Untuk itu Kak Febe mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Saya Tahu Saya Siap dan Melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Kak Febe mengajak adik-adik di rumah untuk menyiapkan hati dan pikiran adik-adik di rumah. Dan kita akan menyanyikan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sore semuanya. Oke, adik-adik, pada sore hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Iya, kita akan berdoa semua adik-adik yang di rumah. Kita lipat tangan, tutup mata, nanti Kak Vira yang pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh ada kesempatan lagi untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti dan juga kami dapat taat dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ini kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Kak Vira yakin sekali pasti semua anak-anak di rumah sudah semangat, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kita sore hari ini, Kak Vira ambil dari kitab Matius pasal 21, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Oke, nah anak-anak, Kak Vira juga mengambil tema untuk cerita firman Tuhan kita sore hari ini, yaitu lakukanlah dengan taat. Nah, anak-anak, Kak Vira mau cerita tentang 2 orang anak laki-laki. Nah, mereka memiliki sifat yang berbeda. Nah, mereka juga mempunyai seorang bapak. Bapaknya ini adalah pekerja keras. Nah, bapaknya punya kebun anggur yang sangat luas, tidak jauh dari rumah mereka. Nah, karena bapaknya ini suka sekali bekerja, jadi bapaknya juga mau supaya anak-anaknya itu bisa juga bekerja. Nah, jadi bapaknya satu kali memanggil anak sulungnya. Nah, ketika ayahnya sudah memanggil anak sulungnya, lalu anak sulungnya langsung datang. "Ada apa, Bapak?" Lalu bapaknya mengatakan, "Nak, nanti kamu pergi ke kebun anggur kita ya." Nah, jadi setelah bapaknya suruh anak sulungnya ini pergi ke kebun anggur supaya bekerja di sana, lalu anaknya langsung menjawab, "Baik Bapak, saya akan melakukannya." Nah, setelah itu kira-kira anak sulungnya langsung pergi enggak ya? Ternyata bapaknya mulai menunggu. Loh, kok anak sulung saya belum pergi juga ya? Kemana dia? Ternyata anak sulung yang bilang tadi, "Baik Bapak, saya akan pergi," ternyata belum pergi juga. Kemana ya anak sulung tadi? Ternyata anak saya belum pergi juga. Kalau begitu, saya akan pergi kepada anak bungsu saya. Nah, akhirnya bapaknya tadi langsunglah mencari si bungsu. Lalu memanggilnya. Tiba-tiba datanglah si bungsu datang. "Kenapa ayah?" Lalu ayahnya mengatakan hal yang sama. "Kamu harus pergi ke kebun anggur untuk membantu ayah bekerja di sana. Di sana kamu akan membajak tanah supaya nanti tanahnya subur dan buah anggur yang nanti berbuah juga baik dan enak." Lalu kira-kira anak bungsu tadi menjawab apa ya? Apakah sama seperti anak yang sulung? Ternyata tidak. Anak bungsunya menjawab, "Tidak Bapak,
tidak mau. Saya tidak mau pergi." Ternyata anak bungsu tadi menjawab, dia tidak mau pergi. Dia menolak untuk pergi ke kebun anggur, bekerja di sana. Karena di sana kenapa ya? Ya capek, lelah bekerja. Tapi ayahnya memintanya untuk pergi. Dia rupanya tidak mau. Lalu dia pergi meninggalkan ayahnya. Nah, setelah itu ayahnya hanya melihat saja. Anak bungsuku sudah pergi. Anak sulung juga tidak tahu kemana. Padahal tadi dia sudah bilang, "Baik, bapak saya akan pergi." Ternyata dia tidak pergi. Setelah itu anak bungsu kemana ya? Rupanya waktu itu anak bungsunya setelah meninggalkan ayahnya, dia kemudian mengingat kembali kata-katanya. "Ya ampun, saya kan anak ayah saya. Saya kan harusnya melakukan apa yang ayah saya minta. Karena saya mengasihi ayah saya, seharusnya saya melakukannya." Kemudian anak bungsunya mulai menyadari bahwa ternyata apa yang dia katakan kepada ayahnya tadi itu salah. Akhirnya dia berpikir lagi, "Wah, saya tidak boleh seperti ini. Saya tidak boleh menolak permintaan ayah saya. Saya harus melakukannya. Ayah saya kan sudah sangat mengasihi saya, sudah sangat memperhatikan saya, juga sudah sangat memberikan semua yang saya butuhkan. Masa saya tidak melakukannya?" Nah, akhirnya adik-adik, tadi ternyata diam-diam anak bungsu tadi akhirnya pergi ke kebun anggur mereka. Wah, ternyata anak bungsu tadi berubah pikiran. Dia mulai menyadari kalau ternyata dia harus melakukan apa yang ayahnya minta, apa yang ayahnya perintahkan. Nah, dia pergi membawa cangkul, lalu mencangkul di kebun anggur tadi. Seharian dia pergi bekerja supaya kebun anggur tadi akhirnya bisa bersih, lalu bisa menanam lagi benih yang baru, dan bisa menghasilkan buah anggur yang baik dan lezat saat dimakan. Akhirnya setelah bekerja, mencangkul, lalu akhirnya setelah membersihkan semua kebun anggurnya, anak bungsunya kembali. Lalu ayahnya begitu senang sekali setelah melihat, wah, ternyata anak bungsu saya yang tadinya menolak, akhirnya dia menyadari, lalu dia pergi dan dia melakukan apa yang saya minta. Ayahnya senang lalu menyambutnya dengan pelukan. Dia sangat bersuka cita karena akhirnya anak bungsunya menuruti apa yang ayahnya minta. Wah, senang sekali ya. Seperti anak bungsu akhirnya mau taat dan mau mengikuti perintah ayahnya. Lalu anak bungsunya setelah senang berbahagia dengan ayahnya, datanglah si sulung. Tadi si sulung kemana ya? Akhirnya dia datang dengan seperti biasa-biasa saja. Dia tidak melakukan apa-apa. Ternyata si sulung tadi hanya berpura-pura taat saja, berpura-pura menjawab iya, tetapi ternyata dia malas untuk melakukannya. Jadi adik-adik, kira-kira adik-adik mau jadi seperti anak yang sulung atau anak yang bungsu? Pasti semuanya suka seperti anak yang bungsu, karena dia menyadari kalau dia harus melakukan apa yang diminta dan diperintahkan oleh ayahnya. Betul sekali. Sekalipun awalnya dia menolak, ya malas, capek, tapi dia menyadari kalau itu salah. Yang benar adalah dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Nah, adik-adik, jadi begitupun dengan kita. Nah, kita juga punya Bapa. Kita punya Bapa yang ada di surga. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Nah, jadi adik-adik, begitupun dengan kita juga harus seperti anak bungsu tadi. Ya, semuanya juga ingin seperti anak bungsu, bukan? Melakukan apa yang Bapanya
perintahkan. Nah, jadi begitupun dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sesuai dengan firman-Nya, maka kita harus melakukannya. Betul sekali. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, Tuhan Yesus sudah berfirman, kita harus rajin berdoa, harus rajin beribadah, kita harus rajin membaca Alkitab, harus membantu orang tua, harus membantu teman, mengasihi semua orang. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus perintahkan kita, Dia adalah Bapa kita, maka kita juga harus melakukannya dengan taat. Ya, betul sekali. Jadi adik-adik, lakukanlah dengan taat apa yang Bapa kita minta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik adik-adik, semuanya kita semua harus belajar untuk taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jangan seperti anak sulung, hanya iya-iya saja tapi tidak melakukan. Ya? Oke, baik. Nah, semuanya sudah mendengarkan dan juga harus melakukan. Seperti firman Tuhan tadi, kita harus melakukan dengan taat. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tersimpan dalam hati kita, tetapi bukan hanya sekedar, kita harus juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita kebenaran firman-Mu ini boleh menolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu, berkati juga orang tua kami, keluarga kami, semua teman-teman kami. Biarlah kami semua juga boleh taat melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayatnya yang kelima. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 2 ayatnya yang kelima. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Adik-adik di rumah, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang Kak Feba mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Taat. Tuhan diperintah dan aku dengar. Tuhan diperintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku mau lakukan dengan taat. T-A-A-T, tidak
Wah, adik-adik di rumah tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menaikkan setiap pokok doa kita, bahkan kita sudah menghafal ayat hafalan. Untuk itu sekarang Kak Febo mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa dalam menutup ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui cerita firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan Yesus yang baik, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya untuk selalu mengikuti ibadah di Galeri Bible Kids. Dadah!